Di balik kemenangan atas Bahrain terdapat segelintir momen yang cukup membanggakan masyarakat Indonesia. Selain permainan timnas Indonesia yang mulai menunjukkan progres luar biasa, lagu kebangsaan Indonesia berhasil menyedot perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia. Banyak YouTuber dan jurnalis dunia yang meliput serta ingin merasakan atmosfer GBK secara langsung. Dan benar saja, 70.000 fans Indonesia berhasil memerahkan GBK. Dan mereka pun cukup dibuat kaget dengan koreo super megah persembahan dari La Grande Indonesia. From the ashes we all rise. Garuda will touch the skies. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echo in the breeze. Garuda, fly with me please. Sebuah pertunjukan super panas yang mempertemukan timnas Indonesia dengan rival bebuyutan yang sudah dinantikan, Bahrain, akhirnya berakhir sudah. Dan kita berhasil membuktikan bahwa anggapan pelatih banyak salah sekaligus membuktikan jika Indonesia sangat layak menang. Tak seperti di leg pertama yang berakhir imbang hanya akibat dari wasit botak dan kemungkinan akan selalu diingat oleh para generasi kita, kemenangan ini menjadi sebuah ikon balas dendam yang sudah lunas. Mungkin hanya berakhir dengan skor tipis 1 gol, tapi setidaknya bisa sedikit mengobati rasa luka yang sebelumnya sempat terkelupas saat Garuda terbang ke negeri kanguru Australia. Apalagi kemenangan ini terasa sangat amat spesial karena ini merupakan debut para pemain dan pelatih baru di depan hadapan supporter tanah air. Dengan disaksikan lebih dari 70.000 pasang mata secara langsung hingga ada sebuah koreografi yang begitu menggelegar di awal sebelum dimulainya laga. Seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, termasuk Ole yang menjadi pahlawan kemenangan. Dan Alex Pastor menjadi sebuah peramu kembalinya strategi yang membuat timnas bermain dengan 3 back dan pada akhirnya clean sheet. Apalagi momentum bergelora ini makin begitu menggentarkan hati seluruh orang di stadion, bahkan mungkin yang di rumah. Dengan tradisi yang tak pernah terlupakan, yaitu memandangkan lagu Tanah Airku seusai laga, ya, mau bagaimanapun keadaannya, pasti tradisi ini wajib ikut menyertai perjuangan Garuda di rumah sendiri. Dan jika hasilnya positif seperti sekarang, benar-benar sangat mengena sampai merasuk ke jiwa. Sementara itu yang cukup menarik dalam match versus Bahrain kemarin adalah koreo fans Indonesia yang membuat suasana GBK menjadi lebih hidup. Bahkan nih, dengan merasakan bagaimana dahsyatnya atmosfer fans Garuda yang sangat membara secara langsung, para YouTuber dari mancanegara rela datang langsung ke Jakarta. Dan mereka pun cukup dibuat kagum dengan kemegahan dan atmosfer GBK yang begitu gila. Terutama saat melakukan ritual sakral Indonesia Raya sebelum match berlangsung dan Tanah Airku setelah match berakhir, jelas membuat mereka tampak menghayati dan ikut merinding. Dan menariknya lagi nggak hanya supporter biasa, YouTuber asal Eropa seperti Wasim Sway yang datang jauh-jauh dari Inggris, serta Chatimo dari Belanda juga sempat merasakannya. Dalam unggahan channel YouTube-nya, mereka mengabadikan momen ketika ikut di tribun GBK bersama para supporter lain. Hingga saat lagu Tanah Airku bergema, juga nggak lupa ikut beraksi dan menikmati suasana yang sangat menyentuh hati. Oh ya, sebagai info aja, Chatmo juga awalnya sempat live streaming di sekitaran GBK sebelum laga berlangsung. Dan pas lagu Tanah Airku, lihat sendiri deh reaksi mereka. Media Bahrain dibuat kagum dengan dukungan fans Indonesia. Salah satu media Bahrain juga turut menyoroti pertandingan Indonesia di GBK kemarin. Bahkan mereka cukup takjub dengan dukungan luar biasa dari sejumlah fans Indonesia. Dan selama ini apa yang dikatakan orang-orang soal keangkeran Stadion Gelora Bung Karno memang benar adanya karena mereka telah merasakan sendiri secara langsung.
Menariknya lagi nih, saat coba wawancarai fans Indonesia yang punya tampang bule, taunya itu adalah kakak Maarten Paes dan Kelvin Verdonk, yang secara khusus datang langsung untuk memberikan dukungan kepada adiknya. Ya, meski besar dan lahir di Belanda, namun mereka sangat bangga punya darah dari Indonesia. Bahkan nih, saat ditanya oleh jurnalis dari Belanda, kakak Verdonk yang merupakan atlet MMA secara lantang kalau dirinya dari Indonesia. I think today's match is gonna be 2-0 for Indonesia. Why? For Indonesia. So Okay. I guess it's gonna be 2-0. 2-0. How do you Yes. see the atmosphere of Indonesian fans? Sorry? How do you see atmosphere? It's crazy. The atmosphere is crazy. It's my first time in GBK and it's just wow. It's crazy. Peluang Indonesia usai kalahkan Bahrain. Sementara itu, berkat kemenangan atas Bahrain, membuat peluang Indonesia untuk amankan peringkat 3 atau 4 makin terbuka lebar. Meski sempat mendapatkan banyak cemoohan karena merupakan tim debutan dan punya ranking FIFA paling rendah, namun setelah 8 pertandingan dimainkan, semua pada respect kepada skuad Garuda Merah Putih. Karena bagaimanapun Indonesia secara mengejutkan mampu bersaing di grup yang dianggap sebagai neraka. Sementara itu, saat ini kita boleh bilang kalau Jepang dan Australia adalah dua tim terkuat yang memang secara jam terbang gak usah diragukan lagi. Tapi untuk posisi 3 dan 4, Indonesia sejauh ini masih punya peluang besar untuk mengamankannya. Meski tak menutup kemungkinan Indonesia bisa saja finish di posisi 2, walaupun secara realitas posisi 3 atau 4 adalah yang paling memungkinkan. Meski begitu, jangan terlena dan jangan terbuai, karena bagaimanapun persaingan di round 3 sangatlah berat. Karena ya tadi, peta kekuatan di grup ini asli beneran gak bisa ditebak. Ya, melihat hasil yang ada, membuat media sekaliber ESPN benar-benar memberikan peringatan kepada tim-tim di grup C untuk nggak lagi menganggap Indonesia sebagai tim kacangan. Karena terbukti tim Garuda selalu bisa bangkit di saat semua pihak merasa situasinya udah terlihat begitu berat. Ya, kekalahan 5-1 atas Australia benar-benar jadi pukulan telak dan menjadikan laga versus Bahrain seolah jadi laga final yang 1.000.000% wajib dimenangkan. Namun seperti yang sudah-sudah, semakin tim ini mendapat tekanan, maka semakin ngeri pula keinginan buat bounce back, yang mana itu membuktikan kalau mental tim Garuda memang udah terbentuk. Selain itu, Indonesia juga masih dianggap sebagai tim yang paling sulit dianalisis, karena lagi-lagi terbukti di laga versus Bahrain, tim Garuda tampil dengan taktik yang beda dibanding saat bersua Australia, di mana pastinya tim Bahrain pun juga mengalami situasi kebingungan. Karena pastinya mereka melihat analisis dari laga versus Australia, yang mana ketika itu Indonesia tampil begitu terbuka dengan garis pertahanan tinggi. Akan tetapi siapa yang sangka, ketika tanding Indonesia justru kembali tampil dengan pola 3 back, yang selama ini jadi pakem serta memainkan sepak bola yang bisa dibilang semi pragmatis. Hal yang kemudian benar-benar membuat Bahrain nyaris nggak bisa mengembangkan permainan. Karena meski unggul dari jumlah possession, tapi dari sisi peluang besar, Indonesia terbukti jauh lebih unggul. In the night and in the day, together we won't lose our way. Dan sekali lagi, kegilaan fans di GBK pada match versus Bahrain kemarin masih buat merinding hingga saat ini. Bahkan para YouTuber dunia akan jauh lebih banyak untuk meliput langsung dan merasakan sendiri bagaimana atmosfer GBK secara langsung pada match versus Cina bulan Juni mendatang.